Ya, bertemu lagi di program OTT, On the Table. Ya, kali ini kita mau menanggapi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari teman-teman netizen dan teman-teman penonton yang menonton podcast OTT kami. Kali ini saya mau menanggapi podcast saya dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau penasehat ahli Kapolri. Kita membahas ya mengenai urusan demo-demo kemarin lah. Jadi kalau yang belum menonton, silakan tonton ya di channel YouTube cumi-cumi.com. Judulnya ngeri ya. Penasehat ahli Kapolri ungkap ada 4 kelompok pendemo. Targetkan mengulang tragedi 98. Ya. Jadi kalau yang belum nonton, silakan tonton di program OTT. Mungkin bisa mendapatkan banyak insight di sana ya. Saya langsung saja melihat ada beberapa komentar ya dari podcast saya dengan Pak Irjen Arianto. Saya coba baca satu persatu dan saya coba tanggapi. Ini ada dari Kodir Rahayu 6245. Ya, Kodir ya, Mas Kodir. Mas Kodir ini mengatakan, terima kasih Pak atas pencerahannya. Jika nyawa sebagai ancaman, wajib bela diri dan menyelamatkan diri. Polisi juga punya keluarga yang butuh perhatian. Ya Mas Kodir ya, dalam diskusi saya dengan Pak Arianto beberapa hari lalu itu, saya sempat mempertanyakan, Pak ini kok kalau memang protapnya, ya setahu saya bilang gitu ke Pak Arianto, kalau sudah bisa mengancam nyawa, kan sebenarnya secara aturan, ya secara aturan hukum, polisi boleh loh menindak gitu kan, dengan keras gitu. Paling tidak menggagalkan atau melumpuhkan pelaku tersebut gitu kan. Kenapa saya tanya, kenapa kok terkesan polisi saat demo kemarin itu ya sudah dihantam itu tetap diam gitu ya. Padahal boleh mereka melakukannya. Jadi ternyata memang ya pihak kepolisian memang sudah diminta juga untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan terukur walaupun dibolehkan oleh undang-undang ya dan oleh aturan main yang seharusnya. Karena pihak kepolisian itu ternyata melihat bahwa kalau mereka bereaksi saat itu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ya yang memang bukan ini kita sudah bukan bicara lagi soal orang yang melakukan demo, tapi oleh kelompok yang memanfaatkan demonstrasi itu. Kalau pihak kepolisian saat itu melakukan tindakan tegas terukur, itu sudah dilihat oleh pihak kepolisian ada pihak-pihak yang memang sengaja akan ya menjadikan orang-orang yang di sana itu martir gitu kan. Mereka akan melakukan sebuah tindakan yang nanti pihak kepolisian juga yang akan dituduh sebagai pelakunya. Jadi saat itu benar-benar pihak kepolisian bisa dikatakan bertahan ya, walaupun mereka boleh melakukannya. Karena mereka sudah melihat ini ada gejala, ada pihak-pihak yang ingin ada chaos ya antara pihak kepolisian dengan orang-orang yang ada malam itu di jalanan gitu kan. Dan ya saya sebagai pribadi dan saya mengatakan bahwa saya salut juga ya bagaimana pihak kepolisian itu ya manusia juga. Mereka juga punya keluarga, tapi ketika sudah bicara tugas negara, mereka siap ya pasang badan, walaupun mereka boleh melakukan tindakan tegas terukur, tapi mereka tetap pasang badan karena mereka tahu efeknya kalau sampai mereka melakukan tindakan yang walaupun secara aturan hukum dibolehkan, tapi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin kondisi negara ini baik-baik saja. Jadi gitu ya, Mas Kodir. Lalu ada lagi dari Oxligen. Kata Oxligen, biangnya adalah DPR RI yang tidak satupun mau menemui rakyat yang menyampaikan aspirasi. Akhirnya rakyat dan aparat dibenturkan. Oxligen ya, Oxligen itu Anda maksudnya gini, kita tuh harus membedakan mana orang yang menyampaikan aspirasi, ya, mana orang yang melakukan demonstrasi,
dan mana orang yang ingin melakukan tindakan anarkis. Para pihak yang melakukan demo, ya kita bicara benar-benar pihak yang pure melakukan demonstrasi menyampaikan pendapat, itu mereka diterima ya oleh pihak DPR RI maupun ketika demo-demo lain ya, ketika mereka demo di pemerintah gitu kan. Jadi kita harus bedakan ya, ada yang demo di legislatif, ada yang demo di eksekutif. Itu ya ditemui dan ditanggapi apa sih yang apa aspirasinya apa sih gitu. Dan itu memang sesuai dengan ya aturan Undang-Undang 9 tahun 98. Jadi coba baca ada Undang-Undang 9 tahun 98 itu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu dibolehkan. Dan ada aturannya di situ bahwa ya harusnya sampai jam 6 sore gitu. Nah, kalau sudah melampaui dari jam 6 sore ya itu sudah artinya sudah melanggar dari Undang-Undang 9 tahun 98. Nah, orang-orang yang melakukan demonstrasi yang real ya, itu sudah bubar saat itu kan. Mereka tahu aturan, mereka paham hukum, mereka menghormati hukum di negara ini, mereka sudah balik gitu kan. Setelah menyampaikan aspirasi, mereka sudah bersama-sama menyampaikan aspirasi, sudah didengar baik oleh pemerintah dan DPR, ya mereka balik gitu kan. Selesai. Yang terjadi adalah setelah itu malamnya ada para penyusup ya. Itu sudah bukan lagi menyampaikan aspirasi tapi memang mau melakukan tindakan anarkis ya. Dan kita bisa lihat lah banyak komentar-komentar para pendemo ya, baik yang demo di pagi hari maupun di siang sampai sore hari. Mereka juga mengecam kok ya demo-demo yang malam hari itu yang anarkis gitu. Jadi keliru kalau Oxligen mengatakan DPR RI tidak mau menemui rakyat. Enggak. Ketika demo baik mahasiswa dan yang lain itu kan ada perwakilan yang menemui mereka dan menerima aspirasi. Kan namanya aspirasi ya diterima. Soal apakah aspirasi itu ketika setelah diterima bisa langsung dilakukan ya belum tentu. Karena belum tentu juga aspirasi itu bisa bisa dilakukan atau diimplementasikan. Ya saya sering sampaikan ini bahwa orang yang melakukan demonstrasi, orang yang menyampaikan aspirasi itu belum tentu ya aspirasinya itu benar gitu. Karena soal benar dan tidaknya ya kita serahkan pada pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang dan pembuat aturan gitu. Jadi tidak bisa juga memaksakan bahwa apa yang disampaikan oleh pendemo itu selalu benar, nggak bisa. Karena ini negara hukum, semuanya ada tata caranya. Tapi kalau kita membicarakan dari Oxligen katakan ini, itu keliru ya Mas. Jadi harus membedakan mana orang yang menyampaikan aspirasi dan mana orang yang memang yang ingin melakukan tindakan anarkis. Itu dua hal yang berbeda. Yang malam itu ya orang-orang yang ingin melakukan tindakan anarkis. Lalu selanjutnya ya, dari random N3N. Apa nih? Yang bikin tuntutan 17+8 itu siapa? Tahu-tahu dan nongol aja tuntutan 17+8. Ya gini ya, setiap orang itu, setiap pihak ya, setiap kelompok boleh saja membuat tuntutan ya. Ya ini kan negara demokrasi. Orang demonstrasi juga kan menyampaikan tuntutan. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita lihat. Jangan juga misalnya tuntutan-tuntutan itu tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba mengatasnamakan rakyat. Nah, ini yang harus dilihat. Apalagi kalau tuntutannya itu ya misalnya ternyata tuntutan-tuntutan itu adalah tuntutan-tuntutan pesanan ya dari pihak-pihak asing misalnya. Karena bagaimanapun kita nggak bisa tutup mata ya bahwa isi tuntutannya itu, apalagi ada salah satu poin yang Pak Prabowo juga kelihatannya agak kecewa ya, seolah-olah TNI itu tidak boleh dilibatkan untuk ketahanan negara ini. Nah itu kan sebenarnya
apa tuntutan ya, tuntutan-tuntutan seperti itu adalah tuntutan-tuntutan yang keliru yang memang diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita bisa mengatakan ya pihak asing. Kenapa? Karena memang dari zaman dulu ya, jadi bukan sekarang ya, dari zaman dulu memang pihak-pihak asing itu ya yang akhirnya ada di LSM-LSM asing atau LSM yang dibiayai oleh asing, memang tujuannya adalah bagaimana Polri dan TNI ini dilemahkan. Ya. Ini yang berbahaya dan alhamdulillah ternyata ya rakyat ya melek. Ternyata mereka ngelihat loh, ini kok tuntutannya 17+8 ini kok kayak isinya pesanan semua nih. Padahal yang diinginkan ya oleh para pendemo yang real ya, itu kan sebenarnya hanya ayo dong berbenah DPR gitu kan. Ayo dong DPR berbenah, ayo dong DPR bagaimana jangan sampai menampilkan hal-hal yang bisa membuat masyarakat tersinggung. Ayo dong jangan dalam kondisi begini jangan sampai nanti misalnya 50 juta per bulan yang lagi dipermasalahkan kemarin gitu kan. Kok kenapa tiba-tiba ada tuntutan di luar dari itu gitu, mengatasnamakan rakyat, apalagi isinya ternyata hal-hal yang bisa membahayakan negara ini dan sayangnya disebarluaskan sehingga menimbulkan kebencian terhadap bangsa dan negara ini. Ini yang yang sampai sekarang ini lagi diusut ya oleh pihak kepolisian karena narasi-narasi yang disebarluaskan ini itu yang akhirnya membuat banyak orang yang terprovokasi dan info terakhir ya sudah ada 7 orang ya influencer yang ditahan ya oleh pihak kepolisian karena melakukan provokasi, sama ada salah satu direktur LSM ya Lokataru kalau nggak salah itu sudah ditangkap dan dijadikan tersangka karena melakukan provokasi. Dan pihak kepolisian kan tidak menangkap sembarangan ya, mereka sudah punya semua buktinya gitu kan. Dan inilah yang harus kita sadari sama-sama bahwa di era digital ini ya sangat mudah orang menyebarkan informasi ya yang palsu atau menyebarkan informasi yang bisa membuat orang-orang bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum gitu. Nah, tapi ya itu yang saya bilang, kesininya masyarakat akhirnya sudah mulai berpikir, oh setelah mereka baca tuntutan itu, oh ternyata tuntutan itu adalah bisa dikatakan adalah tuntutan-tuntutan pesanan dari pihak-pihak yang memang tidak ingin negara ini baik-baik saja. Termasuk Presiden juga melihat ini tuntutan-tuntutan yang berbahaya dan tidak mungkin juga ya diakomodir. Karena apalagi TNI ya dan Polri mau dilemahkan itu nggak bisa dibenarkan. Jadi gitu ya, random ya. Kita juga dorong pihak kepolisian untuk menangkap atau mencari pihak-pihak yang membuat suasana negara kita kemarin itu menjadi tidak baik-baik saja. Ini penting, pihak kepolisian harus tetap tegas ya, mau itu influencer, mau itu selebriti, mau itu tokoh apapun, tetap harus diproses hukum jika memang mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan di negara ini. Gitu, random. Lalu Trio Noyono. Trio Noyono 5812. Ya, ini Mas Trio ya. Mas Trio mengatakan setuju dengan demonstrasi, tetapi kalau anarkis merusak, membuat kerusuhan harus ditindak tegas. Ya, Mas Trio ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di negara ini, apalagi pasca reformasi ya, itu setiap orang ya boleh berpendapat bebas di negara ini. Bahkan
kita harus jujur ya, sudah sampai melewati batas, bahkan memaki-maki ya, itu masih bebas-bebas aja di negara ini. Jadi aneh kalau sampai ya ada dalam tanda kutip ya aktivis-aktivisan ya yang teriak-teriak bahwa negara ini kebebasan berpendapat dan berbicara dikebiri. Itu aneh ya. Mereka sampai detik ini ya, para aktivis-aktivisan ini masih bisa bicara lantang, masih bisa bersuara, bahkan masih bisa menuduh tanpa bukti, mereka masih baik-baik saja ya. Lalu bagaimana ceritanya ketika kebebasan yang seluas-luasnya itu sudah diberikan, lalu mereka berteriak bahwa kebebasan dikebiri di negara ini. Nah itu sudah jelas, itu adalah kelompok-kelompok yang mengatakan itu, saya bisa katakan 100% adalah kelompok-kelompok yang dibiayai, ya terus terang aja lah, yang dibiayai oleh kelompok-kelompok asing, oleh LSM-LSM asing ya untuk bersuara. Karena nggak mungkin LSM asing itu yang bersuara, dia harus punya pion. Maka pion-pion itulah yang diterjunkan. Dan ya, saya sangat mengerti ya, LSM asing itu kalau menggelontorkan dana itu gede ya, sangat besar. Saya pernah ya terlibat dan tahu di sana, sampai saya sempat ribut dengan kelompok LSM asing ya. Kalau soal uang itu gede ya. Soal uang itu sangat menarik. Tapi kita ya, saya harap para aktivis-aktivisan ini jangan mau membiayai keluarga dengan uang dari pihak asing yang bisa akhirnya beri makan keluarga dengan uang-uang haram seperti itu, jangan. Karena ini bukan, kalau orang bilang mana benar, ini fakta di lapangan. BIN sudah mengatakan, Presiden sudah mengatakan, termasuk saya adalah pelaku di lapangan, tahu yang begituan. Saya harus sampaikan ya Mas Trio ya, bahwa bagi LSM-LSM asing dan para pion, masalah itu adalah uang. Ya. Semakin banyak masalah, pion ini sangat senang. Semakin banyak masalah, semakin banyak uang yang mereka dapatkan. Ya. Ini saya menyampaikan begini agar masyarakat ya, para penonton tahu bahwa kalau ada aktivis-aktivisan ya, bicara soal kebebasan berpendapat di negara ini sudah dikebiri, padahal mereka masih bisa berpendapat memaki di negara ini, fix ya, mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh pihak asing. Ya. Dan itu bukan halusinasi, itu fakta di negara ini. Nah, Mas Rio, setuju ya, kita balik lagi dengan statement Mas Rio. Jadi yang demonstrasi itu ya berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 98 itu yang kita lihat nih ya. Yang dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, itu mereka adalah para orang-orang yang melakukan demonstrasi mengikuti prosedur berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 98. Jadi ketika mereka mau demonstrasi, mereka memberikan pemberitahuan dulu ke pihak kepolisian ya, agar supaya pihak kepolisian bisa melindungi para demonstran itu. Nah, setelah mereka muncul orang-orang yang melakukan tindakan anarkis, dan itu kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka pendemo ya, mereka adalah perusuh dan sudah ditindak tegas. Apalagi Pak Presiden sudah mengatakan dengan tegas minta ke pihak Kapolri dan TNI untuk menindak secara tegas. Ya artinya kalau nanti ya para perusuh ini muncul lagi, terus pihak kepolisian ditoyor-toyor, sudah pasti pihak kepolisian dan TNI tidak akan diam. Sudah pasti akan dilumpuhkan. Ya, karena demi negara ini kita nggak boleh lemah gitu. Dan setuju dengan Pak Presiden Prabowo, kita sudah memberikan ruang kebebasan, kita sudah memberikan sudah mengalah pihak TNI dan kepolisian, tapi kalau bahasanya dikasih hati mau jantung, ya sudah harus segera harus segera ditindak secara tegas, setegas-tegasnya. Gitu ya Mas Trio. Lalu dari Hajah kali ya. HJ Jamiah Z4X. Apa nih kata Jamiah ya? Semoga pemerintah lebih bijak untuk mengeluarkan kebijakan yang harus bisa melihat rakyat kecil.
dan tanggap menampung aspirasi suara rakyat yang murni tanpa susupan provokator untuk hindari anarkis. Salam damai, Pak. Mbak Jamiah ya, begini Mbak Jamiah, kebijakan, saya harus sampaikan ini ya, ini bagi penonton yang lain. Kebijakan pemerintah itu ya, itu tidak boleh melanggar undang-undang. Artinya, semua kebijakan itu terukur. Ada batasannya. Ya, ada batasannya. Begitupun undang-undang. Ya, ketika DPR membuat undang-undang, undang-undang itu tidak boleh ya membuat undang-undang atau aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, konstitusi kita. Ya. Jadi kalau kita bicara mengeluarkan kebijakan, bukan dibilang bahwa pemerintah setiap pemerintahan di negara ini sempurna, enggak, ya. Ada saja ya dalam menafsirkan undang-undang maupun menafsirkan peraturan, ada saja pasti selip-selipnya gitu kan. Pasti ada saja selip-selipnya. Jadi ketika kebijakan itu dibuat dan teknisnya ternyata ada selip-selipnya, tentu langsung dikoreksi oleh pemerintah dan bagus karena rakyat bicara juga. Ya kan banyak hal ya kita bisa lihat, misalnya kemarin ada kebijakan gas LPG gitu kan. Sebenarnya aturan hukumnya sudah ada, bagus. Peraturan di bawah undang-undangnya sudah oke semua. Tafsirannya aja. Ya, tafsirannya itu yang ternyata tidak sesuai. Makanya segera dikoreksi kan, misal soal gas LPG kemarin. Buru-buru segera pemerintah melihat, oh ternyata ini salah tafsir nih, di lapangan ternyata kacau nih. Segera pemerintah mengoreksi dan meluruskan kembali kebijakan di soal gas ya, tabung gas itu. Dan menampung aspirasi suara rakyat, oh iya. Jadi saya harus sampaikan, kalau aspirasi rakyat itu kan perwakilan rakyat ya di DPR kan, itu DPR itu kan ketika reses itu kan turun ya, selalu belanja masalah. Apa sih masalahnya? Apa sih yang ada di masyarakat? Apa sih yang harus kita lakukan? Di mana belanja masalahnya itu yang dibawa ke gedung DPR RI untuk dibikin, misalnya dibuatkan undang-undang. Di pemerintahan pun begitu, belanja masalah, mereka akhirnya melihat, oh ternyata masyarakat kita lagi butuh ini, dan ini. Mereka membuat kebijakan-kebijakan yang agar supaya masalah-masalah itu paling tidak ya sedikit tereliminasi ya. Nah, kalau soal provokator, ini nggak ada urusannya sebenarnya dengan kebijakan-kebijakan ini. Kalau provokator mau kebijakan bagus, mau kebijakan tidak bagus, itu mereka tetap aja menemukan celahnya kan. Ya salah satu contohnya ya, kebijakan yang sangat baik dan bagus ya, bahwa TNI itu ya, di undang-undang TNI dia harus bagaimana turun ke masyarakat mengamankan ya, agar supaya tidak ada misalnya susupan kelompok teroris, kelompok anarkis dan segala macam. TNI itu secara undang-undang itu dibolehkan untuk membantu pihak kepolisian. Nah, itu kan sesuatu yang secara kepatutan memang TNI harus turun. Dan secara hukum dibolehkan untuk turun. Karena memang itu tugasnya dia. Nah, kenapa saya bilang tidak pengaruh soal kebijakan pemerintah dan DPR itu bagi provokator? Bagi provokator, sesuatu yang benar itu pasti dibelokin. Dan akhirnya kita bisa lihat sama-sama kan, ya. Akhirnya provokator itu menyusup ke para influencer, menyusup ke tuntutan-tuntutan itu 17+8, menyusup ya ke LSM ya sampai akhirnya jadi tersangka, di mana-mana disusupi. Jadi untuk ya menjatuhkan wibawa TNI dan Polri ya, agar supaya TNI dan Polri ya di mata masyarakat ya, buruk. Sehingga ketika TNI dan Polri sudah tidak didukung oleh rakyat, masuklah ya mereka ya memporak-porandakan negara ini.
Jadi Mbak Jamiah ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Nggak ada urusannya kebijakan dengan provokator. Ya, contohnya soal TNI tadi, sudah benar kebijakannya, sudah benar aturannya, tetap saja provokator itu membelokkan dan dengan kekuatan uangnya, ya kita harus open aja dengan kekuatan uangnya, ya dengan kekuatan jaringannya, dia bisa menyusup ya kepada influencer, kepada tokoh-tokoh, kepada LSM untuk menyebarluaskan tuntutan-tuntutan yang memang bisa menjatuhkan wibawa TNI dan Polri. Jadi itu ya Mbak Jamiah, tidak ada urusan antara provokator dengan kebijakan. Dari Ramadan 2024, sebaiknya pemerintah dan DPR mawas diri tentang apa yang sudah dikerjakan untuk rakyat. Tuduhan setiap gejolak masyarakat larinya ke provokator tanpa mengukur berapa besar pengaruh provokator terhadap gejolak tersebut. Ya, Ramadan ya, Mas Ramadan. Nah inilah saya bisa mengatakan Mas Ramadan ya orang yang lurus-lurus aja. Tapi Mas Ramadan adalah salah satu yang sudah mulai terprovokasi lah ya dengan sebaran-sebaran informasi oleh para provokator ya. Seolah-olah provokator itu nggak ada. Dan itu yang memang yang lagi diciptakan saat ini ya. Bahwa para provokator itu sedang menuding DPR asal-asalan. Seolah-olah DPR dan pemerintah tidak mau disalahkan dan mereka menuduh provokator, menuduh pihak asing. Jadi sekarang ini ya, saat ini di lapangan sedang terjadi seperti itu. Para provokator sedang ya menyebarluaskan seolah-olah tidak ada provokasi di negara ini. Padahal ya kita bisa melihat ya dengan mata telanjang ya, dengan mata telanjang bahwa ketika para demonstran sudah selesai dan pulang, lalu muncul ya kelompok-kelompok anarkis itu. Ada nggak mereka membicarakan ya soal tuntutan-tuntutan? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Mereka sudah mengeluarkan maki-makian, ya. Mereka sudah menghasut untuk membakar sana sini. Mereka sudah mengeluarkan sara ya terhadap etnis tertentu. Itu kan sudah bukan demonstran lagi. Dan makanya saya bilang secara mata telanjang kita bisa melihat ya ketika turun ya ke jalan orang-orang itu membakar sana sini, merusak sana sini dan terjadi di beberapa titik, itu kan nggak mungkin kalau sampai dikatakan tidak ada provokator. Itu secara akal sehat aja deh. Kita bicara secara akal sehat ya Mas Ramadan. Ya, jadi Anda dan yang lain tuh harus mengerti bahwa yang demonstran ya, yang menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan hukum itu berbeda dengan yang melakukan tindakan anarkis. Yang demo ya, misalnya mahasiswa kemarin, terus buruh, terus ada ojol ya. Itu jelas apa yang mereka inginkan, apa aspirasi mereka jelas ya. Tapi ketika malamnya itu udah nggak jelas. Emang ada aspirasi untuk membangkar fasilitas-fasilitas umum. Memang ada ya aspirasi untuk melakukan tindakan sara terhadap etnis-etnis tertentu. Nggak ada kan. Jadi hati-hati juga ya Mas Ramadan, karena sekarang ini teknologi semakin maju, semua informasi bisa ada di gadget kita, ya. Jadi sekarang ini lagi disebarluaskan, ya, tentu dengan kekuatan uang yang sangat besar, bahwa pemerintah asal menuduh, ya, bahwa DPR asal menuduh, seolah-olah nggak ada provokator. Nah ini yang harus kita hati-hati lah ya. Bahkan ya kita bisa melihat lah orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri pun sudah mulai melakukan provokasi gitu kan. Mereka ingin supaya dunia internasional ikut terlibat dalam sini. Dan itu memang ya agenda dari
pihak asing. Mereka butuh alasan untuk membicarakan Indonesia. Maka mereka akan menempatkan pion-pion sehingga ada alasan bagi pihak asing untuk ikut terlibat ya membicarakan Indonesia. Bagaimana caranya? Ya diterjunkan ya pion-pion itu. Baik secara sengaja maupun secara framing. Ada yang sengaja ya memang dibayar ya orang-orang Indonesia untuk ya menjelekkan Indonesia di negara luar sehingga pihak asing bisa ikut terlibat membicarakan Indonesia. Ada juga ya terframing akhirnya bersikap sesuai dengan keinginan pihak asing. Jadi ada dua. Yang satu memang dibayar, yang satu memang di framing diarahkan agar supaya si pion ini merasa dia aktivis gitu. Dia orang hebat sehingga dia menyuarakan begitu di luar negeri. Ya tentu tujuannya ya kalau dia tidak dibayar tentu tujuannya untuk kepentingan pribadi bahwa dia itu adalah aktivis, dia adalah pahlawan bagi negara ini. Padahal dia adalah orang yang memberikan jalan bagi pihak asing untuk ikut terlibat dalam membicarakan negara ini. Jadi Mas Ramadan dan teman-teman yang lain, hati-hati, jangan mudah terprovokasi ya. Ada lagi dari Cihenki 2778. Ya, kata Cihenki. Katanya saya tidak peduli ada provokator dan anarkis. Saya setuju itu undang-undang perampasan aset koruptor dan pemborosan anggaran oleh DPR. Karena itu Presiden mesti memenuhi tuntutan rakyat jika undang-undang perampasan aset koruptor. Saya yakin rakyat respect ke omon-omon. Ya, maksudnya respect ke Pak Prabowo kali ya. Mengenai undang-undang perampasan aset ini, itu yang ya saya secara pribadi ya sudah dari tahun lalu menyatakan bahwa undang-undang perampasan aset ini harus hati-hati. Jangan sampai undang-undang perampasan aset ini akhirnya menjadi alat ya penguasa manapun ya, atau menjadi alat oknum penguasa ya untuk misalnya bukan menindas lagi tapi untuk memanfaatkan, menakut-nakuti atau untuk memperdaya lawan politik misalnya. Ya. Karena kita sudah belajar ya dari Undang-Undang ITE. Dulu Undang-Undang ITE itu sama kayak Undang-Undang perampasan aset. Wah, ayo gitu kan, didukung, ayo segera. Nah setelah dibuat ya, akhirnya yang tadinya mendukung sekarang mulai menghardik ya, menghantam Undang-Undang ITE, merasa dirugikan. Nah jadi tidak semudah ya melihat undang-undang perampasan aset itu dari judulnya. Karena bagaimanapun kita bicara misalnya nih, ada orang yang tidak bersalah misalnya, tapi bisa aja dibuat jadi bersalah. Ya, bisa dibuat jadi bersalah sehingga ya para penguasa, siapapun penguasanya ke depan ya, atau oknum penguasa itu bisa ya memiskinkan atau merampas semua aset dari orang yang tidak bersalah. Ya. Apa perbedaan politik, perbedaan pandangan, ya, perbedaan kepentingan, akhirnya itu digunakan. Bahkan bisa merembet kemana-mana. Bisa urusan bisnis, untuk mematikan bisnis orang ini yang kebetulan orang ini misalnya adalah pejabat. Itu bisa digunakan undang-undang perampasan aset ya. Orang-orang bisa diciptakan menjadi pelaku tindak pidana korupsi, bisa. Makanya banyak yang sudah kita diskusikan ya dari tahun lalu lah ya. Orang-orang yang tadinya sekarang ayo undang-undang perampasan aset, tiba-tiba undang-undang itu jadi akhirnya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu gitu. Jadi gitu Hengki ya, jadi nggak semudah
Undang-undang perampasan aset itu tidak semudah judulnya gitu. Kita harus berkaca pada undang-undang ITE yang dulu begitu disupport, sekarang dianggap sebagai undang-undang yang berbahaya gitu. Gitu, Ti Hengki ya. Dari Ades Satriawan 736. Ade mengatakan target mengulang tragedi 98, faktanya gagal total. Tapi apakah mereka berhenti? Tidak, kita harus waspada. Mereka tidak berhenti sebelum pendana besar mereka ditangkap. Sebaiknya Polri bekerjasama dengan PPATK menelusuri aliran dana besarnya. Polri harus lebih hati-hati lagi untuk tidak kembali terprovokasi. Ya, Ade Satriawan ya kan kita bisa ngelihat ya di pemberitaan ya pihak kepolisian saat ini sedang bekerja dan sudah banyak ya pihak-pihak yang melakukan provokasi, yang menyebarkan provokasi itu sudah ditahan gitu kan. Terus dikembangkan untuk mencari siapa nih pendananya, siapa pelaku utamanya. Dan ini kita tunggulah pihak kepolisian terus bergerak ya, negara terus bergerak untuk mencari siapa nih pelakunya. Dan memang ya kalau kita bicara akan mengulang 98, mungkin karena kalau 98 itu ya yang bakar-bakaran dan segala macam itu belum banyak ya masyarakat yang mendapatkan informasi secara cepat. Jadi para provokator itu sudah menempatkan orang-orang langsung mereka seragam ya saat itu juga, detik itu juga untuk melakukan kerusuhan. Kalau sekarang ya kita ada terbantu juga dengan kemajuan teknologi. Kalau sekarang ya agak-agak sulit ya karena masyarakat kita sudah banyak mendapatkan informasi dari dari teknologi ya, dari internet, sehingga agak sulit ya kalau mereka mau mengadakan tindakan-tindakan yang untuk mengulang 98 itu agak sulit. Ya misalnya begini, teknisnya begini nih. Kalau sudah ada orang kumpul-kumpul misalnya di sebuah tempat, kalau dulu agak sulit kita mau menginformasikan kemana-mana gitu. Karena ya telepon juga waktu itu masih telepon rumah gitu kan, belum ada handphone. Adapun itu masih punya orang-orang kaya raya lah ya. Sehingga sudah terjadi bakar-bakaran, sudah terjadi kerusuhan, baru kita menyadari gitu. Kalau sekarang baru kumpul-kumpul dengan adatnya teknologi, itu sudah bisa dibersihkan atau dibubarkan. Jadi ada untungnya juga dengan teknologi sekarang ini. Tapi berdasarkan pernyataan Ades Satriawan, ya kita tunggu ya bahwa pihak kepolisian dari hari ke hari kan sudah terus berprogres dan semakin banyak pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan anarkis maupun yang melakukan provokasi itu ditangkap. Kita doakan saja ya segera pelaku utamanya itu bisa tertangkap gitu. Dari Danur Subandi, semoga pemerintah bisa membedakan antara kebebasan berpendapat dengan dalih demokrasi dan kebebasan mengkritik pemerintah. Karena kenyataannya bukan rahasia umum lagi, banyak politikus yang mengkritik pemerintah di tempat-tempat umum, bahkan di tempat-tempat ibadah. Ya, Mas Danur ya, jadi sebenarnya ini pemerintah itu sudah bisa membedakan, jangankan pemerintah, kita semua juga bisa membedakan mana kebebasan berpendapat. Ini sebenarnya kebebasan berpendapat dan kebebasan mengkritik itu hal yang legal di negara ini dan dibolehkan. Jadi harus ada tambah satu lagi ya, Mas Danur ya, bahwa harus ada yang namanya pembatasan kebebasan berpendapat. Nah ini yang harusnya ada gitu. Jadi dari pernyataan Mas Danur ini jelas ya, bahwa larangan-larangan, batasan-batasan untuk berpendapat itu sudah ada di konstitusi kita, ya, di mana kebebasan berpendapat seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya. Itu jelas di Undang-Undang Dasar 45.
Sehingga turunannya ada di Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Nah, yang jarang dilakukan saat ini ada dua. Ya. Pertama, yang jarang dilakukan adalah menginformasikan bahwa di Undang-Undang Dasar 45 itu ada yang namanya pembatasan kebebasan. Itu yang sangat jarang disampaikan. Ya, baik oleh para aktivis, oleh para tokoh-tokoh itu sangat jarang disampaikan. Nah, ini saya berharap teman-teman yang menonton ini untuk coba lihat di Undang-Undang Dasar 45, lihat di hak asasi manusia. Ada tuh kebebasan berpendapat, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Itu ada. Nah, dan yang kedua, ya, saya mengatakan bahwa inilah ya bukti bahwa negara ini sangat mentolerir ya yang namanya pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Negara sangat mentolerir ya pelanggaran terhadap kebebasan mengkritik. Bahkan kan sebenarnya kan di tempat ibadah itu kan sebenarnya kan sudah ada larangannya. Ya, tapi kenapa pemerintah terkesan ya dilihat terkesan seperti membiarkan? Ya, pemerintah saat ini, negara saat ini ya berupaya untuk merangkul. Ayo, ini salah loh, nggak boleh loh. Itu yang dilakukan ya. Jadi kan secara aturan ya bahwa menindak itu adalah hal yang terakhir yang harus dilakukan oleh aparat. Yang harus dilakukan awal adalah memberitahu nggak boleh loh. Dan ini yang sedang dilakukan. Dan kita bisa melihat kok ada ya tokoh baik di YouTube, baik di TV, baik dimanapun memaki-maki pemerintah, menuding pemerintah, ya kok bebas-bebas saja gitu kan. Padahal sudah jelas secara aturan mereka sudah tidak dibolehkan untuk bebas, sudah harus diproses hukum. Tapi kenapa tetap ada? Ya itulah pemerintah saat ini ya sedang berupaya untuk memberikan edukasi bahwa hal itu tidak dibolehkan, hal itu melanggar hukum. Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan tentu ada batasan waktu. Kalau sampai hal ini hal ini terus berjalan dan edukasi tetap dijalankan, tidak juga ada perubahan, tentu ya pemerintah dan negara harus melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ya, misalnya di tempat ibadah atau memaki-maki dan segala macam, sudah akan ditindak secara tegas berdasarkan aturan hukum yang berlaku di negara ini. Gitu Danul Subandi. Dari Tri Purwohandoyo, ganti Kapolri ya, kata Mas Tri Purwohandoyo, ganti Kapolri untuk pembenahan ke dalam tubuh Polri, termasuk moralitas dan keterampilan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. Mas Tri ya, kalau kita melihat dari setiap rezim ya jangan jauh-jauh lah, kita lihat dari zaman Bu Megawati, Pak Gus Dur, Megawati, lalu ke Pak SBY, Pak Jokowi, hingga sekarang Pak Prabowo. Itu bahasa-bahasa ganti Kapolri itu ada di setiap rezim gitu kan. Jadi di rezim Pak SBY juga ada orang yang menyatakan ganti nih Kapolri nih. Di zaman Pak Jokowi juga ada ganti Kapolri, begitupun di zaman Pak Prabowo. Jadi setiap itu ada. Tapi sebenarnya ya mengganti Kapolri itu tidak sebenarnya bukan sebuah jawaban terkait pembenahan ya. Karena pembenahan dalam tubuh Polri itu kita harus lihat begini nih. Ini sebuah lembaga gitu kan, sebuah lembaga yang ada aturannya, yang ada batasan-batasannya, yang ada step-stepnya. Ini bukan kayak di toko kelontongan gitu kan, yang semau-maunya pemilik toko kelontongan gitu. Ya, kalau toko kelontongannya mau ngambil duit ya ngambil duit, mau belanja apapun bisa. Ya itu beda dengan manajemen sebuah lembaga, apalagi di pihak kepolisian. Semuanya itu sudah ada, ya termasuk bagaimana soal moralitas,
bagaimana soal keterampilan, soal bagaimana pelayanan masyarakat, itu sudah ada guidance-nya gitu kan. Jadi apalagi yang mau dibenahi gitu ya. Semuanya juga sudah ada gitu. Jadi harus membedakan Mas Tri antara lembaga ya, sebuah lembaga negara dengan yang namanya eh, toko kelontongan gitu kan. Semuanya sudah ada. Tinggal mungkin bagaimana ya, mau dimanapun ya, mau di lembaga negara, mau di kantor, mau di pabrik, mau di perusahaan manapun, itu pasti ada saja ya yang namanya satu dua orang yang melanggar aturan, dan itu ya wajar, namanya juga manusia gitu kan. Jadi menurut saya Tri Purwohandoyo, saya juga baca banyak yang teriak-teriak ganti Kapolri. Seolah-olah dengan ganti Kapolri terus itu menjadi jawaban gitu. Enggak juga gitu kan. Yang harus kita sadari adalah bukan soal itunya, yang harus kita sadari dan kita pahami bahwa di institusi kepolisian itu sudah ada namanya manajemen, sudah ada namanya guidance-nya. Jadi bukan jawaban ya, ganti Kapolri itu bukan jawaban. Gitu menurut saya. Lalu dari Yadi Supriyadi 4249. Demo sekarang ada shift siang dan shift malam. Ya udah saya jawab ya. Yadi Supriyadi ya saya tanggapi. Demo shift siang dan shift malam. Bedanya gini, kalau demo shift siang itu adalah orang yang melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan hukum di negara ini, sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98. Itu adalah demo yang dari pagi sampai jam 6 ya, sore. Jadi kalau sudah shift malam, itu adalah pihak-pihak atau kelompok-kelompok bukan lagi menyampaikan pendapat, tapi kelompok yang mau melakukan tindakan anarkis. Semudah itulah. Jadi shift siang itu maksudnya pagi, siang sampai sore, itu adalah orang yang menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan hukum. Kalau shift malam adalah kelompok anarkis yang tentu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu aja bedanya. Lalu ada lagi mana nih? Oke, terakhir. Dari Kang Andre 57. Kata Kang Andre, sudah tahu kalau demonstrasi selalu disusupi pembuat onar. Ngapain sih mahasiswa masih ngadain demo? Kalau tujuan menyampaikan aspirasi kan bisa saja cukup menyampaikan surat. Aman, praktis, gak berpotensi bikin macet dan rusuh. Ya, saya sempat wawancara Bang Ade Armando ya beberapa hari lalu. Silakan nonton juga di OTT di channel cumicumi.com, podcast saya dengan Mas Ade Armando. Itu saya sempat menanyakan juga kan sudah tahu ada selalu disusupi kan demo-demo kemarin yang sampai malam itu kan bukan orang yang demo di pagi, siang, sore hari, tapi menjelang mereka bubar itu disusupi oleh pihak-pihak yang mau melakukan tindakan anarkis. Kok kenapa masih mau demo? Karena padahal itu bisa memancing atau bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindakan pelaku-pelaku yang ingin melakukan tindakan anarkis gitu kan. Cuma ya bagaimanapun ya Kang Andre, orang itu diberikan hak di negara ini ya untuk turun ke jalan ya. Makanya ya saya beberapa kali saya sering mengatakan kita baca Undang-Undang 9 tahun 98. Mereka turun ke jalan itu pun ada aturannya, di mana yang boleh, di mana yang enggak, harus bagaimana, harus ada koordinatornya, harus begini dan begitu. Karena tujuannya adalah turun ke jalan untuk menyampaikan pendapatnya dan kalau bisa ditemui oleh pihak yang ingin disampaikan pendapatnya. Nah, kalau cuma lewat surat, ya tentu tidak ada sentuhan langsung. Ya. Makanya di Undang-Undang 9 tahun 98 itu diatur. Nah, kalau sampai memang ada
apa namanya, orang-orang yang memanfaatkan, jadi pihak-pihak yang memanfaatkan ada demo yang sesuai dengan undang-undang, ada yang memanfaatkan. Kalau kemarin itu memang pihak kepolisian apa namanya, tahu bahwa ini sudah ada penyusup yang memang disediakan ya, dikumpulkan oleh para donatur lah ya, untuk merusak ya, atau untuk merusak esensi dari demo-demo yang real ya, sehingga mereka menyusupi kelompok-kelompok yang benar-benar real untuk menyampaikan pendapat. Nah, kalau kemarin itu memang pihak kepolisian mencoba untuk pasif ya, dalam arti menjaga agar supaya jangan sampai melebar kemana-mana. Tapi kalau sekarang ini tentu apalagi Presiden sudah menyatakan untuk tindak setegas-tegasnya, maka tidak ada cara lain dan pihak kepolisian tentu dalam penanganannya tidak seperti kemarin. Ketika sudah ada yang menyusup, pihak kepolisian tentu bisa segera melumpuhkan dengan sekeras-kerasnya. Dan itu dibolehkan secara aturan hukum. Ya, makanya kemarin itu kalau nggak salah 5 September ya, 2025, itu ketika mengadakan demonstrasi ya, pihak-pihak yang memang benar-benar real untuk melakukan demo, ingin menyampaikan pendapat real ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini, tidak ada lagi penyusup kan. Aman semuanya. Ya. Kenapa? Ya karena Presiden sudah memerintahkan TNI dan Polri untuk melumpuhkan dengan sekeras-kerasnya. Nah, itu sudah membuktikan bahwa orang yang demo itu tidak ada masalah di negara ini, ya. Selama tidak ada penyusupnya. Nah, demo yang 25 sampai 31 Agustus itu jelas ada penyusupnya, ya. Dan pihak kepolisian sekarang ini sudah diberikan kewenangan untuk menindak setegas-tegasnya. Ketika itu akan ditindak, tiba-tiba hilang semua kelompok-kelompok anarkis itu. Coba bayangkan, kalau itu benar-benar ya, yang kelompok-kelompok pelaku yang malam-malam itu benar-benar suara rakyat, pasti tanggal 5 kemarin mereka turun juga. Kenapa nggak ada? Ya karena tidak lagi disuruh, mungkin tidak ada bayarannya, tidak dikoordinatorkan oleh orang-orang yang ingin membuat gaduh negara ini. Itu sudah membuktikan. Beda ya, tanggal 30-31 Agustus dengan tanggal 5 September. Kalau 30 dan 31 Agustus, itu jelas ada pengumpulan massa untuk melakukan tindakan anarkis. Tanggal 5 September itu jelas real orang yang melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi. Ya, jadi gitu Kang Andre, bahwa orang mau melakukan demo ya nggak apa-apa. Tapi kita juga yang lagi melakukan demo harus juga menjaga. Kalau zaman dulu saya ketika demo itu kita bawa tali plastik gitu. Jadi kita bawa nih. Dan kita tahu mana, dan kita punya tandanya. Mana yang pendemo yang real, mana yang tidak gitu kan. Kita punya tanda. Sehingga kita tahu mana yang orang-orang yang dari luar masuk itu kita tangkap. Bahkan teman-teman juga ada yang gebukin gitu kan, para perusuh. Itu sih cukup ya. Saya menanggapi beberapa tanggapan dari diskusi saya dengan Pak Irjen Arianto. Semoga ini bisa menjadi tambahan ya bagi para penonton untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari yang sudah diterima selama ini gitu. Saya pikir cukup ya, dan terima kasih.